Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik, beberapa Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini kita semuanya bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah di hari ini kita akan membahas tentang satu bab yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu taala di kaitan dengan kitab Minhajul Muslim atau Ensiklopedi Muslim, satu buku yang ditulis oleh beliau, ya, kaitan dengan satu buku yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu taala adalah ini kaitan dengan bab yang akan kita bahas di hari ini adalah kaitan dengan bab sholat sunnah, ya. Nah, di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu taala ketika beliau membahas tentang bab sholat sunnah, memang beliau sendiri ketika pembahasan tentang sholat sunnah ini ada beberapa bagian yang beliau bahas, gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang beliau bahas kaitan dengan ketika beliau berbicara tentang tentang sholat sunnah ini. Jadi beliau secara umum membagi sholat sunat itu nanti ke dalam dua hal. Pertama, nanti ada yang disebut dengan sholat sunat mutlak, gitu ya. Nanti beliau akan membahas tentang yang pertama adalah yang beliau sampaikan itu adalah nanti akan ada pembahasan secara khusus. Beliau membahas tentang sholat sunat ini adalah nanti pembahasan tentang sholat sunat yang sifatnya mutlak, gitu ya. Ini adalah nanti beliau akan membahas tentang ini. Jadi ketika beliau berbicara tentang sholat, maka salah satu yang nanti akan beliau bahas adalah yaitu tentang tentang sholat sunat ini adalah ada yang sholat sunat mutlak. Kemudian yang kedua adalah ada yang memang sholat sunat yang secara khusus beliau membahas kaitan dengan bab sholat sunat ini adalah pembahasan yang beliau secara khusus membahas tentang beberapa sholat sunat itu, yaitu diantaranya adalah beliau membahas tentang sholat sunat sholat sunat witir. Kemudian juga beliau di samping membahas tentang sholat sunat witir, beliau juga membahas tentang ketika membahas tentang sholat sunat ini adalah beliau membahas tentang sholat sunat rawatib, gitu ya. Ini sekali lagi adalah secara khusus beliau membahas tentang sholat sunat. Ya. Baik, ini adalah sekali lagi kaitan dengan pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair ketika beliau membahas tentang sholat sunnah. Ya, baik, Bapak hormat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang beliau sampaikan di sini adalah babu sholat tatawwu. Kata beliau bab yang berbahas tentang sholat sunnah dan kemudian sholat sunat mutlak. Ini yang beliau sampaikan. Jadi beliau membahas tentang bab sholat tatawwu. Tatawwu ini adalah yang masuk dengan beliau adalah sholat sunat. Kemudian yang kedua adalah nanti sholat sunat mutlak. Nah, ketika beliau membahas tentang sholat sunat sholat tatawwu ini, nanti beliau adalah membahas tentang sholat sunat. Kemudian di sini adalah beliau sebelum membahas tentang bab sholat sunat ini, secara khusus beliau membahas tentang sholat witir. Kemudian juga adalah sholat rawatib. Dan kaitan dengan sholat rawatib, beliau membahas secara khusus adalah tentang qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh ini adalah beliau membahas secara khusus tentang bab ini. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang bab ini, mungkin perlu disampaikan dulu di awal kaitan dengan apa sih keutamaan sholat sunat ini.
Jadi kalau kita berbicara tentang keutamaan sholat sunat, Bapak Ibu nanti bisa lihat ada 7 keutamaan sholat sunat. Ya, yang pertama adalah keutamaan sholat sunat ini adalah pertama, sholat sunat ini adalah akan menutupi kekurangan sholat wajib kita. Jadi kalau kita berbicara tentang sholat sunat ini, maka sholat sunat yang kita lakukan ini, maka sholat sunat tersebut akan menutupi kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di dalam sholat wajib. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis ketika beliau membahas tentang hadis Nabi SAW, ketika beliau membahas tentang sholat, tentang pahala orang melaksanakan sholat, maka kemudian Rasulullah SAW di hadis ini beliau menyampaikan kaitan dengan menutup sholat wajib ini. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah pernah menyampaikan ini dalam sebuah hadis, ya. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis. Hadisnya beliau mengatakan begini: Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Jadi amal yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat itu adalah sholatnya. Fa in sholuhat faqad aflaha wa anjaha. Jika sholatnya benar, maka kata Rasulullah, maka dia beruntung dan selamat. Wa in fasadat, tetapi kalau sholatnya tidak benar atau sholatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka sungguh orang tersebut telah rugi, ya, dan sengsara. Kemudian kata Rasulullah, fa in yataqasa min faridatihi syai'an. Namun jika sholat itu buruk, maka dia sengsara dan rugi. Jika ada kekurangan dari sholat fardu yang dia lakukan, qala Rabbu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udhkuru hal li'abdi min tatawwu. Maka Allah berfirman, sebutkan apakah hambaku ini punya sholat sunnah. Maksudnya apakah hamba ini pernah melakukan sholat sunnah. Maka kalau dia melakukan sholat sunat, patukam milabihi mantaqasu minal fardhah, maka sholat sunat yang dilakukan itu akan melengkapi kekurangan sholat wajib tersebut. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalika, dan seluruh amal yang lain maka sama, ketika ada yang wajib maka kemudian kurang maka dilengkapi dengan yang sunnah. Contoh apa Bapak Ibu? Saum yang kita lakukan, maka saum Ramadan yang kita lakukan kita ada kekurangan-kekurangan. Maka untuk melengkapinya gimana? Dengan melaksanakan sholat saum sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang keutamaan sholat itu adalah sholat sunnah itu adalah ibadah yang paling utama. Kenapa disebut ibadah yang paling utama? Karena kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ketika beliau mengatakan seperti ini, kata beliau apa? Wa afdhalul ibadatil badan ba'da syahadataini as-shalah. Ibadah badan yang paling afdal setelah sholat ibadah paling afdal setelah syahadat itu apa? Kata beliau adalah apa? Sholat. Maka farduha afdalul furud. Maka sholat fardu itu lebih afdal, ya, kaitan dengan amal-amal wajib yang lain. Wa nafluha, kalau sholat wajib berarti amal yang paling utama dibanding yang wajib, maka berarti sholat sunat juga afdalun nawafil, maka itu adalah sholat yang paling utama. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, sholat sunat itu apa keutamaannya? Keutamaan sholat sunat itu adalah yang ketiga, bisa menemani Nabi SAW di surga. Jadi keutamaan sholat sunat itu adalah bisa menemani Rasul SAW di surga. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini pernah menyampaikan begini. Kata beliau, ya, beliau pernah bertanya ketika itu. Maka dalam hadisnya, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rabi'ah ini di antara sahabat Nabi yang punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Beliau ini adalah di antara sahabat Nabi yang biasa menemani Nabi. Jadi Rabi'ah ini kalau kita perhatikan, Rabi'ah ini adalah beliau ini biasa melayani Rasul SAW. Nah, karena beliau biasa melayani Rasul, kemudian satu hari, maka kemudian Rasul menawarkan, wahai Rabi'ah, karena kamu selalu membantu saya, sekarang kamu minta apa? Nah, ini Pak, pelajarannya apa? Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, balas kebaikan itu dengan yang setimpal, minimal, atau kalau bisa lebih baik dari itu.
Kalau kita tidak bisa membalasnya, maka apa? Minimal ucapkan jazakallahu khairan. Ini adalah minimal banget. Nah, Rasul ini selalu dilayani oleh Robi'ah. Maka karena selalu dilayani oleh Robi'ah, maka apa kata Rasulullah? Wahai Robi'ah, silakan kamu meminta apa sama saya. Kemudian apa? Ketika itu, fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Kata Robi'ah, ya Rasul, saya memintanya satu aja. Apa? Saya minta supaya saya bisa menemani engkau di surga. Kalau menemukan sebagaimana saya di dunia menemani, membantu, tolong doakan saya supaya bisa menemani di surga. Berarti kalau menemani di surga, ya masuk surga. Dan kalau menemani di surga masuk surga, bahkan orang menemani, Pak. Ya. Saya dulu pernah menemani jemaah umroh, ya bareng Pak Sadegi ya. Jadi didilai sarwa, didilai, nginep di hotel sarwa. Gitu. Jadi saya didilai ya didilai. Kan sampai udah naik pesawatnya nggak ada diterbang, ya namanya juga menemani, Pak. Ya begitu dapat hotel bintang 5, ya sama dapat hotel bintang 5. Nah ini kan menemani. Nah kemudian apa ketika itu? Apa kata Rasulullah? Awal ghairu dzalika. Kata Rasulullah ketika itu, wahai Robi'ah, ada yang lain nggak? Maksudnya ada yang lain nggak selain itu? Atau ada tambahan nggak? Kata beliau, wadaka ya Rasulullah. Itu aja cukup. Apa kata Rasulullah? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, apa yang bisa saya lakukan? Maka kata Rasulullah, supaya saya bisa melakukan apa? Supaya engkau bisa menemani saya di surga, tolong dong. Kamu berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Perbanyak sujud. Kalau perbanyak sujud berarti sholat sunat. Karena kalau Bapak Ibu sholat wajib, sujudnya terlalu banyak, berarti Bapak Ibu sering poho. Ya kan? Berarti namanya sujud sahwi. Ya kan kita sholat sehari 17 rakaat kali 2 berarti 34. Kalau Bapak Ibu sholat sujud sahwinya 40 kali, berarti apa? Berarti tilu waktu sholat poho wae, Pak. Kan itu namanya sujud sahwi gitu ya. Nah, alika bika sholati sujud itu maksudnya apa? Ya alika bika sholati sujud itu maksudnya apa? Berarti perbanyak sholat sunnah. Ini kata Imam Nawawi mengatakan sebenarnya. Yang ketiga, yang keempat, Bapak Ibu, kenapa? Apa keutamaan sholat sunnah? Dosa kita akan berguguran ketika ruku dan sujud. Jadi ketika ruku dan sujud itu dosa-dosa kita berguguran. Ya. Apa hadisnya? Hadisnya ada sahabat Nabi ketika itu. Sahabat Nabi SAW pernah menyampaikan, kata Abdullah bin Umar, annahu ra'afatan wa yusalli qad atala sholatahu. Abdullah bin Umar melihat seorang sahabat, sholatnya panjang banget. Wa atnaba fihi. Kemudian ketika dia sholat itu panjang dan pokoknya lama sholatnya. Faqala man ya'rifu hadza? Tahu nggak orang ini siapa? Faqala rajulun. Kemudian lalu Umar berkata, siapa laki-laki ini? Maka apa? Man ya'rifu hadza? Seandainya aku mengenali orang ini, maka apa? Ana. Faqala Abdullah, "Lau kuntu a'rifuhu la amartu an yutila ruku' was sujud." Maksudnya siapa yang tahu? Saya tahu. Kata beliau, kalau saya tahu orang ini, saya akan perintahkan untuk apa? An yutila ruku' was sujud. Maka orang ini aku perintahkan untuk memperlama ruku dan sujud. Kenapa? Fa inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Innal 'abda idza qama yusolli." Sesungguhnya seorang hamba kalau dia sholat, utiya bidunubihi wa wada'at ala ra'si. Kalau orang sholat, Bapak Ibu, maka dosa-dosa itu diletakkan di apa? Di kepalanya. Au atikihi, atau di pundaknya. Fakullama raka'a au sajada tasaqatat anhu. Setiap dia ruku atau sujud, maka dosa-dosanya berguguran. Makanya disinilah para ulama mengatakan, ketika berbicara tentang sholat tarawih, berapa jumlah sholat tarawih? Mana yang lebih utama? Ada perkataan ulama yang menarik. Yang lebih utama itu adalah kalau bacaannya panjang-panjang, sedikitkan jumlah rakaatnya. Kalau bacaannya pendek-pendek, perbanyak rakaatnya. Artinya apa? Makanya para ulama mengatakan mana yang lebih utama? Berdiri atau ruku dan sujud? Ya. Maka para ulama mengatakan, akhirnya menyimpulkan tadi. Kemudian kata para ulama, kalau kita banyak bacaannya, perbanyak apa? Kalau kita pingin lama berdiri, perbanyak bacaannya. Kalau kita bacaannya sedikit, perbanyak ya, ruku dan sujudnya. Berarti perbanyak rakaatnya. Kalau bacaannya sedikit, pendek-pendek. Dari di kita mah kadang sholat malam itu atau tarawih itu bukan urusan jumlah rakaat kan?
dan seringnya apa Pak? Kecepatannya kan begitu. Kan seperti itu. Ya terlepas dari itu semuanya mangga lah itu ya. Urusan rokaat mah mangga silakan. Berikutnya adalah dicintai oleh Allah. Kenapa dicintai oleh Allah? Karena ini hadisnya umum sebenarnya. Kalau yang tadi 1, 2, 3, 4 itu memang khusus tentang sholat. Tapi hadis yang kelima ini itu secara khusus, secara umum dalilnya. Dalilnya hadis kursi, ya. Hadis kursinya mana? Yang ini dari Abu Hurairah. Kata Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh dia telah mengumandangkan peperangan kepadaku. Kemudian tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amal yang aku perintahkan kepadanya, itu lebih aku cintai. Maksudnya apa Pak? Jadi hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu lebih aku cintai ketika dia melakukan amalan wajib. Jadi Bapak Ibu, yang paling utama itu adalah melakukan amal wajib. Jadi amal wajib ini adalah harus diprioritaskan. Ya. Sholat yang utama wajib. Saum yang utama adalah wajib. Jadi yang paling utama itu adalah wajib. Banyak ketika ada yang nanya, Ustaz, kalau saya punya qadha Syawal, ya, boleh nggak kalau saya qadhanya diakhirkan? Boleh. Karena qadha itu nanti sampai bulan Sya'ban sebelum datang Ramadan. Tapi lebih utama adalah mengqadha dulu. Karena apa? Itu yang wajib. Walaupun wajib mah panjang waktunya. Kalau saum Syawal kan sebentar. Sehingga para ulama, sebagian ulama mengatakan, ya udah saum Syawal aja nggak apa-apa. Qadhanya nanti belakangan. Nah ini adalah kaitan dengan, jadi amal yang paling utama itu wajib. Sehingga ada satu buku, judul bukunya memang menarik Pak. Judul bukunya adalah Ini Dulu Baru Itu. Kan ini dulu baru itu maksudnya Pak? Ini dulu baru itu. Maksud buku ini adalah ini yang disebut dengan skala prioritas. Jadi kalau ada amalan wajib, ada amalan sunnah, dulu kan yang wajib. Ya. Makanya ketika para ulama kemarin membahas tentang kurban, Pak, di bulan kemarin, maka kalau ada orang yang punya hutang, apakah kurban dulu atau bayar hutang dulu? Bayar hutang dulu kalau hutangnya jatuh tempo. Kenapa? Karena kurban itu sunnah, kalau bayar hutang itu wajib kan? Nah ini kan skala prioritas. Maka kalau kurban itu sunnah, sedangkan bayar hutang itu wajib. Kan sebentar lagi liburan Pak ya? Liburan dulu atau bayar hutang dulu? Nah, liburan mau komunitas sunnah-sunnah aja Pak. Berarti kan apa? Bayar hutang dulu lah gitu. Kan seperti itu. Nah artinya apa? Ini di buku itu mengatakan apa? Wajib dulu baru sunnah. Nanti wajib juga macam-macam Pak. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau ada fardu ain dengan fardu kifayah, maka dahulukan fardu ain. Kenapa? Kalau fardu ain itu urusan sendiri. Kalau fardu kifayah itu bisa jadi orang yang melaksanakan. Contoh Pak, kalau ada orang berjihad, ya, kemudian ibunya sakit, kira-kira dia pergi berjihad atau merawat ibunya yang sakit? Merawat ibunya yang sakit. Kenapa? Merawat ibu yang sakit itu fardu ain, nggak bisa digantikan orang. Kecuali mungkin ada saudaranya yang lain dan ibunya mengizinkan, itu nggak apa-apa. Makanya bagi yang belum menikah, kalau mau berjihad itu harus izin dulu. Termasuk orang yang punya hutang, kalau mau berjihad izin dulu, bisa bapak mau jihad ke Gaza. Kalau punya hutang izinlah, kalau buka hutang. Kenapa izin dulu sama yang punya hutang? Bisa kayak bapak ibu syahid di sana, hutang masih kene. Ini kan konteks. Nah ini adalah kaitannya. Nah makanya tadi amal yang paling dicintai Allah yang wajib. Makanya kemarin tuh ada yang WA saya. Emang pertanyaannya unik Pak. Jadi katanya, saya punya anak saya kerja di rumah sakit. Ketika kerja di rumah sakit itu, jadi anaknya kerja di rumah sakit. Nah ada temennya Pak, subhanallah gitu, teman anaknya itu di rumah sakit, kalau jaga bareng, itu dia rajin banget Pak, sholat duhanya rajin, kalau jaga malam tahajudnya rajin, tapi sering meninggalkan ruangan. Maka gimana sih? Belum nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena dia jaga di rumah sakit itu kewajiban. Sedangkan sholat duha itu adalah sunnah. Kecuali mungkin waktu senggang dan tidak meninggalkan aktivitas kewajiban, ya nggak apa-apa. Maka saya sampaikan kalau ada guru yang ngajar, saya bilang jangan sholat duha ketika waktu ngajar, kecuali memang diizinkan oleh otoritas oleh pimpinan, atau memang di waktu itu waktu istirahat. Jadi kalau waktu ngajar ya ngajar. Nah, kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Ini yang menjadi hadisnya Pak. Yang jadi hadisnya di sini.
Jadi dan hambaku terus-terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal sunnah sampai aku mencintainya. Ini hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Nah berarti kan apa? Berarti kalau kita melaksanakan amal sunnah, salah satu amalan yang akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam Bapak Ibu, doa kita mustajab. Jadi doa kita termasuk doa yang mustajab. Setiap orang tentu punya hajat, punya keinginan. Kita berdoa kepada Allah agar keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya apa? Dengan cara dia melaksanakan sholat. Karena dalam sebuah hadis, man adzalla li waliyan faqad istahalla muharabati wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimisli adail faraid wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibba. Nah, kan di hadis Nabi yang tadi, kan ini dalam redaksi yang lain, kalau dia terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal sunnah sampai aku mencintai, maka di ujung hadis apa? Wa in sa'alani, jika dia meminta kepadaku niscaya aku akan berikan. Wa in da'ani ajabtuhu, kalau dia berdoa aku akan ijabah doanya. Nah ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Yang ketujuh Bapak Ibu, ini adalah derajatnya akan diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara keutamaan orang yang senantiasa menjalankan ibadah sholat sunat adalah derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada hadis Nabi dari Ma'dan itu pernah bertemu dengan Sauban. Sauban ini adalah mantan budaknya Nabi SAW. Ma'dan itu bertanya berulang-ulang kepada Sauban. Pertanyaannya adalah, Sauban, informasikan kepada saya amalan yang amalan itu akan memasukkan saya ke surga. Maka Sauban nggak jawab-jawab. Ketika Sauban nggak jawab, kemudian apa? Setelah 3 kali bertanya, barulah Ma'dan dijawab oleh Sauban. Kata dia, maka pertanyaan kamu itu dulu pernah saya tanyakan juga kepada Rasul. Apa jawab Rasulullah SAW? Alika bika sholatis sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Kenapa Bapak Ibu dengan memperbanyak sujud? Karena kalau kamu sujud 1 kali saja, Allah akan Allah akan angkat derajat dan Allah akan ampuni dosa. Nah inilah Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang tentang keutamaan sholat sunnah tersebut. Jadi kalau kita kembali ke sini ada 7 keutamaan sholat sunnah. Apa? Menutup kekurangan dalam sholat wajib, ibadah sunnah paling afdal, kemudian bisa menemani Nabi di surga, kemudian dosa kita akan diampuni, berguguran, dicintai Allah, doa kita mustajab, dan derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian para ulama ketika membagi sholat wajib, sholat sunat ini, ada para ulama mengatakan ada sholat sunat itu ada sholat sunat mutlak, ada muqayyad. Ya. Jadi ada sholat sunat mutlak, ada sholat sunat muqayyad. Apa sholat sunat mutlak itu? Sholat sunat mutlak itu adalah sholat sunat yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. Artinya sholat ini bebas kapanpun dilakukan. Ini namanya sholat mutlak. Ya. Nah, ini adalah bebas dikerjakan kapanpun. Ini yang disebut dengan sholat mutlak. Ya. Nah, makanya nanti Bapak Ibu di antara termasuk sholat mutlak itu nanti kita bahas. Contoh sholat tasbih, Pak. Ada sholat nisfu Sya'ban, nanti kita akan bahas apa yang maksud dengan nisfu Sya'ban ini gitu ya. Nanti kita bahas secara khusus. Tapi sholat tasbih itu. Yang kedua ada sholat muqayyad. Nah sholat muqayyad ini adalah sholat sunnah terikat waktu atau sebab. Nah para ulama ketika membagi sholat sunnah yang muqayyad ini ada 4. Jadi ada muqayyad itu terikat dengan waktu dan sebab. Nah ketika berbicara tentang muqayyad ini ada 4 jenis. Pertama ada muqayyadun bil waqti. Ada sholat sunat yang terikat dengan waktu, sehingga ketika waktunya habis ya udah nggak bisa ditunaikan. Contoh apa? Sholat duha. Sholat duha itu terikat dengan waktu. Ayo bapak-bapak jam 1 sholat, jam 1 siang. Sedang apa? Sholat duha nggak boleh. Kenapa? Belum waktu itu tidak sesuai dengan waktunya. Atau sholat tahajud atau sholat witir. Ya kecuali memang contohnya sebagian ulama nanti membahas. Kalau ada orang terbiasa sholat witir, kemudian dia kesiangan, boleh diganti setelah sholat subuh. Nah, ini memang ada sebagian ulama. Atau sebagian mengatakan nggak diganti setelah subuh, tapi nanti diganti sholat duhanya. Diganti dengan sholat duha. Biasa tarawih, biasa witir 11, maka nanti duhanya jadi 12. Ini adalah sholat karena waktu. Ya. Kemudian berikutnya, ada muqayyadun bisababin mutaqaddim. Ada juga sholat sunat yang sholat sunat kalau tadi karena sebab waktu, yang kedua ini apa? Sholat sunat yang terikat dengan sebab mutaqaddim. Maksud sebab mutaqaddim apa? Sebab dulu baru sholat sunatnya datang. Jadi ada jenis sholat sunat
yang sholat sunat duluan, mohon maaf, sebabnya duluan, kemudian ada sholat. Contoh apa? Sholat sunnah wudhu. Sholat syukrul wudhu itu sholat sunat dulu atau wudhu dulu? Wudhu dulu, Bapak wudhu dulu, baru setelah itu sholat sunat. Atau sholat tahiyatul masjid. Maka kalau sholat tahiyatul masjid harus di mana? Ya di masjid, masuk dulu ke masjid, baru sholat tahiyatul masjid. Ayo bapak-bapak ketua di lapangan berbanyak. Karena sholat sunat, sholat itu tahiyatul masjid. Bukan deh, ini bukan masjid, tapi ini adalah lapangan. Berarti kan? Ya boleh, kalau ada sholat sunat di lapangan boleh. Mungkin sholat sunat duha, jangan suuzon juga. Kalau sholat idul fitri di tanah lapang, ada yang sholat sunat di lapangan, jangan suuzon. Jangan-jangan dia sholat sunat duha kan? Ya. Atau kemudian tadi sholat subuhnya keberangan, Pak. Kayaknya kan takbiran kemaluan berarti. Nah, artinya apa? Ya jangan suuzon. Nah, kecuali memang para ulama membahas sholat sunat tahiyatul masjid itu bagaimana kalau ada tanah lapang yang memang dikhususkan untuk pakai sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dan di Indonesia nggak ada, Pak. Ada di Indonesia tanah lapang yang hanya digunakan sholat Id? Nggak ada, Pak. Ayahnya lapang padel berarti, lapang tenis atau apa gitu ya. Nah, ini adalah sholat sunat muqaddam bisa babi muqaddim. Jadi sholat sunat itu sebabnya dulu baru sholat. Sholat sunat tawaf dulu, Pak, baru sholat sunat. Kemudian yang ketiga, ada muqayyadun bisa babin muqarin. Ada jenis sholat sunat yang sholat sunat ini apa? Sholat sunat ini adalah antara sebab dengan sholat itu berbarengan, bermunculan bersama-sama. Sholat sunat yang apa? Sholat sunat yang terikat dengan sebab muqarin, penyebab dan sholatnya muncul bersamaan. Contoh apa, Pak? Sholat gerhana. Sholat gerhana itu Bapak Ibu nggak boleh sholat gerhana setelah gerhana beres atau sebelum gerhananya ada. Namanya sholat gerhana berarti berbarengan dengan gerhana tersebut. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ada para ulama yang mengatakan adalah sholat sunat muqayyadun bisababin mutaakhirin. Kalau yang kedua tadi sebab dulu baru sholat, kalau ini enggak, kebalikan. Sholat dulu baru sebab. Contohnya apa, Pak? Sholat hajat. Nanti kita bahas sholat hajat ya. Sholat hajat itu kan kita punya hajat. Sholat dulu baru hajatnya dikabulkan, kan begitu. Sholat istikharah, kira-kira jawabannya dulu atau sholat dulu? Ya sholat dulu. Ya sholatnya mah jawabannya belakangan. Nah, inilah Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang sholat. Nah, makanya Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu taala, maka beliau di sini ketika membahas tentang sholat sunat ini beliau mengatakan begini, Pak. Di sini beliau mengatakan di sini adalah bab ke-11. Sholat witir, sholat sunat qobliyah subuh, sholat rawatib. Nah, ini sholat sunat secara khusus beliau sebutkan. Kenapa? Karena keistimewaan ketiga sholat ini. Kemudian yang ketiga, yang keempat, baru beliau menyebutkan apa? Sholat sunat mutlak. Nah, ketika beliau membahas sholat sunat mutlak, maksudnya apa? Nanti ada beberapa sholat sunat sebenarnya ada sebab juga, ya. Cuman beliau menyebutkannya adalah nanti istilah dengan sholat tatawu. Ya. Yang tiga ini memang diprioritaskan. Yaitu apa? Sholat witir, sholat qobliyah subuh, dan sholat rawatib. Nah, sholat rawatib ini sebenarnya qobliyah subuh itu masuk ke rawatib. Kenapa dipisahkan secara khusus? Karena sholat ini adalah sholat yang paling istimewa di antara sholat qobliyah dan ba'diyah. Artinya sholat rawatib yang paling utama itu qobliyah subuh. Sehingga dua sholat ini, sholat witir dan sholat qobliyah subuh, itu dua sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Baik dalam safar, apalagi sedang mukim. Bapak Ibu, kalau sholat sunat lain itu bukan boleh. Kadang Rasul meninggalkan ketika safar. Tapi qobliyah subuh dan sholat witir itu sholat yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ya gimana, Pak? Ini kan gini. Kalau zuhur asar kan ada qobliyah dan ba'diyah ya. Nah, kalau ba'diyah dan qobliyah dan ba'diyahnya zuhur, kalau sedang safar kan dijamak. Zuhur asar dijamak kan? Kapan qobliyahnya, Pak? Bapak Ibu contohnya sholat sedang safar. Kemudian sholat zuhur. Oke, kalau qobliyah zuhur kan bisa kan? Sebelum sholat qobliyah dulu. Hari ba'diyah zuhurnya kapan? Kan kalau sholat jamaah itu kan berurutan kan? Nggak diselang dulu gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sholat jamaah, gak usah qobliyah zuhur, sholat zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian qobliyah asar, baru asar nggak bisa. Kalau namanya di jamaah langsung
zuhur plus asar kan. Nah, para ulama mengatakan bolehkah kita melaksanakan qobliyah dan ba'diyah itu? Boleh. Kapan boleh dilaksanakan qobliyah dan ba'diyah zuhur ini? Nah, kalau kita di jamak maka apa? Qobliyah zuhur dulu, Pak. Jadi qobliyah zuhur dulu, kemudian sholat zuhur, kemudian sholat asar. Setelah sholat asar baru sholat ba'diyah zuhur dan qobliyah asar. Kalau mau melaksanakan. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang sholat ini. Nah, saya mungkin sedikit di sini Bapak Ibu kita akan fokus tentang sholat qobliyah subuh. Sholat rawatib. Nah, sholat rawatib ini kan ada ba'diyah, ada qobliyah. Nah, sebenarnya para ulama kemudian membagi, Pak. Qobliyah dan ba'diyah subuh, qobliyah dan ba'diyah itu sholat rawatib ini para ulama membaginya apa? Untuk memudahkan. Ada rawatib muakkadah, ada ghair muakkadah. Jadi sholat rawatib itu ada muakkadah, ada ghair muakkadah. Nah, yang muakkadah itu ada berapa rakaat? Yang muakkadah itu ada 12 rakaat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sholat yang muakkadah itu ada berapa? Ada 12 rakaat. Apa saja 12 rakaat yang muakkadah itu? 12 rakaat yang muakkadah ini adalah yang pertama adalah tadi ada 12 rakaat. Jadi muakkadah yang 12 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, berarti 6 ya. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, ya. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu adalah yang disebut dengan sholat sunat rawatib muakkadah. Memang ada riwayat lain mengatakan 10 rakaat. Hadisnya dari Abdullah bin Umar. Maka kalau kita berbicara tentang qobliyah ini, memang ada. Kalau kita berbicara tentang rawatib ini maka apa? Maka rawatib ini pertama dari Ummu Habibah. Ini beberapa hadis Nabi SAW kaitan dengan sholat rawatib ini. Maka kalau kita perhatikan di sini adalah ini dari Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, saya hafal dari Nabi 10 rakaat. Ini disebut dengan rawatib muakkadah. 10 rakaat itu apa? 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 4. Kemudian 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Ini riwayat yang 10. Tapi kalau riwayat yang 12 itu dari Ummu Habibah. Dari Ummu Habibah apa? Dari Ummu Habibah disebutkan bahwa apa? Bahwa siapa yang menjaga 12 rakaat setiap hari itu apa? Siapa yang menjaga 12 rakaat maka apa? Maka Allah akan bangunkan buat mereka rumah di surga. Ini adalah 12 rakaat. Jadi Bapak Ibu, 12 rakaat ini para ulama untuk memudahkan disebut dengan rawatib muakkadah. Nah, tetapi ada juga yang rawatibnya itu adalah ghair muakkadah. Itu totalnya ada 10. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita pingin jadi rawatib itu ada muakkadah, ada ghair muakkadah. Nah, yang muakkadah itu jumlahnya ada berapa? Yang muakkadah itu ada 10 Yang muakkadah ada 10 atau 12 rakaat. Ya, ini adalah dalilnya yang tadi disampaikan. Itu ada 10, ada 12 rakaat. Ini yang 12 rakaat. Nah, kemudian berikutnya Pak, ini yang tadi saya sampaikan, 12 rakaat itu Pak. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Ini yang rawatib muakkadah. Ini yang disampaikan oleh tadi Aisyah juga pernah menyampaikan tentang ini, ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ada yang ghair muakkadah. Yang ghair muakkadah ini totalnya ada 10 rakaat. Apa saja 10 rakaat yang ghair muakkadah ini? Nah, yang ghair muakkadah yang 10 rakaat ini Pak jumlahnya. Apa saja yang ghair muakkadah itu? Yang ghair muakkadah sebelum Yang ghair muakkadah ini kan kalau zuhur tadi 4. Setelah zuhur berapa? 2 kan? Nah, ternyata ada riwayat Pak 4 rakaat setelah zuhur. Jadi setelah zuhur itu boleh 4 rakaat. Jadi dalam hadis mengatakan siapa yang menjaga 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, Allah akan haramkan buat dia api neraka. Jadi kan berarti apa? Tambahan 2 setelah zuhur itu adalah itu ghair muakkadah. Sehingga kalau di total itu jadi 22 kan 12 rakaat yang muakkadah. Berarti kan 4 sebelum zuhur muakkadah, 2 setelah zuhur muakkadah. Berarti kan itu 6. Nah, tambah 2 lagi Pak setelah zuhurnya. Jadi berapa? 4. Itu adalah ghair muakkadah yang tambahannya. Kemudian tadi sebelum asar ada nggak? Nggak ada kan? Nah, berarti tambahannya 2. Sebelum asar 4. Jadi berapa? 6. Ya, karena Rasul pernah mengatakan rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi sebelum asar itu ada riwayat khusus.
Ya. Kemudian berikutnya, kalau tadi kan yang muakkadahnya 2 setelah maghrib, ternyata ada 2 sebelum maghrib. Bahkan hadis 2 sebelum maghrib ini itu disebutkan oleh Nabi SAW itu secara khusus, Pak. Sampai ada 3 riwayat. Riwayat pertama Rasul melaksanakan, riwayat kedua Rasul membiarkan sahabat, dan riwayat ketiga itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah apa? Rasul SAW memerintahkan. Makanya ini adalah qobliyah maghrib. Ya. Kemudian 2 sebelum isya. Kalau tadi kan 2 setelah isya. Sebelum isya itu memang tidak ada hadis khusus. Hadisnya bersifat umum. Makanya apa hadis bersifat umum? Ini kalau kita berbicara tentang ini maka ada hadis Nabi. Baina kulli adzanaini shalatun. Antara 2 adzan ada sholat. Nah, yang dimaksud 2 adzan itu apa? Azan pertama adzan kedua iqamah. Antara 2 adzan ada sholat. Maka berarti di antaranya adalah qobliyah isya. Makanya tadi Pak, kalau di total-total ada berapa? Ada 22 rakaat. 22 rakaat ini para ulama membagi menjadi 2 level. Level pertama disebut dengan muakkadah, level kedua dengan ghairu muakkadah. Ini Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang apa? Tentang sholat-sholat sunat yang disebutkan tadi ya, kaitan dengan sholat rawatib itu seperti itu. Nah Bapak Ibu, kalau bisa memang sholat rawatib ini adalah kita jaga. Kenapa? Karena Rasul secara khusus menyebutkan menjaga sholat sunat rawatib ini. Nah di antara rawatib yang penting harus kita jaga banget apa? Qobliyah subuh. Makanya di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazair Bapak Ibu menyebutkan tentang apa? Qobliyah subuh yang kadang disebut dengan sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar itu maksudnya sholat sunat qobliyah subuh. Sholat sunat fajar dihukumi sunnah muakkadah seperti halnya witir yang merupakan sholat pembuka bagi seorang muslim di siang hari, sedangkan witir adalah penutup sholat malam. Rasul menegaskan keutamaan mengerjakan sholat qobliyah subuh ini dalam hadis Nabi, rakaata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Kemudian waktunya kapan Bapak Ibu qobliyah subuh ini? Qobliyah subuh ini dilaksanakan antara terbit fajar, artinya adzan subuh, sampai kapan? Sampai sholat subuh dilaksanakan. Kalau Bapak Ibu sholat subuhnya berjamaah. Tapi kalau sholat subuhnya tidak berjamaah gimana? Contohnya Bapak Ibu kesiangan di rumah, ya udah sholat qobliyah subuh dulu. Baru setelah itu sholat subuh gitu ya. Nah, apa? Barang siapa tertidur sampai matahari terbit atau lupa melaksanakannya, maka dia boleh melaksanakan ketika ingat. Kecuali apabila matahari telah tergelincir, maka pada saat itu tidak lagi dilanjutkan. Ini sebagian ulama mengatakan tadi Pak, karena ada hadis Nabi SAW yang datang oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang baik, siapa yang belum sholat 2 rakaat qobliyah subuh sampai terbit matahari, maka hendaklah dia sholat. Artinya apa? Ini saking pentingnya sholat qobliyah subuh, sehingga sebagian ulama bagi orang yang terbiasa qobliyah subuh, kemudian dia ke masjid, contohnya Bapak Ibu di rumah biasa ke masjid sholat qobliyah subuh. Nah kemudian kita kesiangan atau mungkin bangun tapi kebelet ke kamar mandi, begitu ke masjid sudah iqomah, apa yang kita lakukan Pak? Yang kita lakukan sholat subuh. Nah beres sholat subuh nanti boleh kita melaksanakan qobliyah subuh. Tapi kalau di masyarakat itu nanti dianggap aneh, Bapak Ibu pulang aja ke rumah, sholatnya di rumah. Karena kayak bisa disangka aliran kan seperti itu. Artinya memang ada juga sahabat Nabi pernah ketika itu dia sholat Pak. Sholat subuh, beres sholat subuh dia berdiri. Rasul gak langsung menyalahkan, ditanya, "Hari kamu sholat naon?" "Ya Rasul tadi saya kesiangan, belum qobliyah subuh." Maka Rasul membiarkan. Inilah Pak saking pentingnya qobliyah subuh. Tapi lamun unggal poe eta berarti kebiasaan eta mah. Ini sekali-kali Pak. Ya. Jadi sekali-kali Pak, ya enggak apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu kesiangan, ya, contohnya pas kesiangan di rumah atau sholat ke masjid, awalnya qobliyah dulu baru setelah itu sholat subuh. Ini adalah kaitan dengan qobliyah subuh. Nah, berikutnya Bapak Rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi pernah sekali tertidur bersama para sahabat dalam satu perang dan bangun ketika matahari telah terbit. Mereka kemudian bergeser sedikit dari tempat semula, lalu Nabi memerintahkan Bilal untuk adzan. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, baru beliau melaksanakan sholat subuh. Ini karena pernah kesiangan, Pak. Jadi misalnya kalau Rasul pernah kesiangan dalam satu waktu, itu dengan sahabat semuanya kesiangan. Maka ketika itu Rasul bangun, kemudian Bilal suruh azan, kemudian Rasul qobliyah, baru setelah itu sholat subuh. Tapi tadi mulai unggal poe, Pak, unggal poe mah eta namanya
Nah, itu Rasul juga kondisinya sedang kelelahan karena waktu itu beliau sedang peperangan. Bahkan ketika itu Rasul, kenapa pindah tempat Pak? Kata Rasulullah, karena tempat ini ditempati oleh setan, maka kita pindah. Maka ini adalah kaitan dengan qobliyah dan ba'diyah. Apa qobliyah dan ba'diyah? Secara khusus kita menyampaikan tentang qobliyah subuh tersebut. Tapi Bapak Ibu, nanti setelah ini kita sebutkan sholat sunat yang lain, mungkin yang kadang tidak terlalu masyhur di masyarakat kita. Tapi ini bagaimana perbedaan para ulama tentang ini nanti perlu kita bahas. Tapi kita azan isya terlebih dahulu, Pak. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya Syekh Abu Bakar Az-Zaid kemudian menyebutkan tentang sholat sunat mutlak tadi. Nah, walaupun di sini nanti sebenarnya nanti beliau akan menyebutkan juga tentang sholat sunat mutlak dan beberapa hal sholat sunat yang sebenarnya bukan mutlak tapi muqayyadun bisabab ya, ataupun muqayyadun bil waqti. Nah, ketika kita berbicara tentang sholat sunat mutlak Bapak Ibu, maka di sini kata beliau siang dan malam keduanya adalah waktu bagi sholat sunat mutlak. Artinya kalau kita melaksanakan sholat mutlak, kapanpun kita boleh melaksanakannya, kecuali 5 waktu yang tidak diperbolehkan sholat sunnah. Yaitu apa? Setelah subuh sampai terbit matahari. Ini nggak boleh, Pak, kalau sholat mutlak. Tapi nanti memang para ulama nanti berbeda pendapat tentang bagaimana kalau sholat sunat yang muqayyadun, yang memang terikat dengan sebab. Contoh Bapak Ibu masuk ke masjid, tapi contohnya sholat di rumah, mungkin ataupun mungkin atau sholat di masjid lain, Pak. Karena saya suka ada tuh, ada jemaah dia sholat nggak di masjid ini, sholat subuh, tapi dia ikut kajian subuh di masjid tersebut. Contoh di sini masjid terdekat di mana? Jauh ya, nggak ada yang dekat sini. Yang terdekat, ya boleh yang terdekat lah. Taruh yang terdekat di sebelah sana gitu ya. Nah, dari sana sholat, gitu, sholat di sana. Ditaruhlah masjid Al Faruq, ada gak jauh ya sebenarnya. Ya, di sana lah, di masjid Al Faruq ya. Nah, di masjid Al Faruq itu sholat subuh gitu. Kemudian ke sini karena ikut pingin kajian di masjid Al Muhajirin. Maka contohnya ketika kan di sini pengajian, kemudian dia masuk masjid kan. Maka dia sholat tahiyatul masjid. Maka boleh atau tidak? Para ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena ini waktu terlarang. Walaupun tidak haram tapi dimakruhkan. Tapi para ulama lain mengatakan boleh-boleh aja. Kenapa? Karena dia ada sebab yang menyebabkan dia harus sholat sunat. Itu apa? Itu adalah karena dia masuk ke dalam masjid. Yang kedua, dari terbit matahari sampai matahari naik sepenggalan. Maksudnya ini adalah ketika waktu duha. Sampai waktu duha. Nah, terus bagaimana dengan sholat syuruk kan begitu ya? Nah, sholat syuruk itu adalah termasuk sholat sunat yang ada sebab. Sebabnya apa? Kan kalau sholat syuruk itu orang duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian dia berzikir antara sholat subuh, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Setelah sholat subuh, kemudian dia sholat 2 rakaat. Maka para ulama mengatakan ya boleh itu, kenapa? Karena ada sebab. Tapi lebih amannya tambah waktunya sekitar 15 menit supaya masuk waktu duha. Sehingga sebagian ulama mengatakan sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Nanti kita bahas tentang sholatnya. Kan ini kan 2 waktu ini kan berdekatan sebenarnya ya. Jadi intinya adalah tidak boleh sholat sunat setelah subuh sampai waktu duha, kurang lebih gitu. Nah, waktu duha itu kapan? Waktu duha itu bukan jam 9. Awal waktu duha itu adalah apa? Kurang lebih, Pak, rata-rata di kita tuh 1,5 jam lah dari azan subuh. Karena kan biasanya syuruk itu 1 jam 20 menit kan. Berarti kan kalau sekarang 1 jam 20 menit. Nah, tambah 15 menit dari waktu syuruk. Jadi dari waktu syuruk itu tambah 15 menit kurang lebih. Karena suka ada beda-beda jadwal sholat duhanya ya. Nah, jadi intinya gitu, kurang lebih lah sekitar segitu. Jadi kalau azan sekarang 4:30, berarti 1 jam 20 menit berarti berapa? 6 kurang 5 menit ya. 6 kurang 10 ya. Kalau sekarang kan 4:35 ya. Nah, 4:35 berarti apa? Tambah 1 jam 20 menit berarti berapa? 55 kan? Nah, tambah 15 menit. Berarti 6 lebih 10 atau mungkin tambah 20 menit lah kurang lebih. Nah, itu apa? Itu waktu duha. Sehingga kalau kita sholat sunat tanpa sebab nggak boleh dilaksanakan di waktu itu gitu ya, sampai waktu duha tiba gitu ya. Kemudian ketika seseorang berada di tempat pertengahan siang hari, tidak ada bayangan, maksudnya ketika matahari di tengah-tengah, itu kurang lebih sekitar 10 menit sebelum azan. Itulah waktu sebelum azan zuhur, itulah waktu terakhir kita melaksanakan sholat duha. Jadi sholat duha itu waktunya panjang, Pak. Dari sejak terbit matahari ditambah kurang lebih 15 sampai 20 menit, sampai kapan? Sampai nanti
menjelang azan itu kurang lebih sekitar 10 menit. Kalau sekarang azan zuhur jam berapa? 11.50, kita taruh gitu. Jadi jam 11.30 itu masih bisa duha. Nah, cuman kan nanti waktu duha yang paling utama apa? Hina tarbidul fisal, ketika punduk unta kepanasan. Ya kurang lebih sekitar di kita jam 9-an. Itu kan? Ini adalah ada waktu utama. Kemudian setelah tergelincir setelah tergelincirnya waktu asar sampai langit berubah jingga, dan dari langit berwarna jingga sampai terbenam matahari. Artinya apa? Dari pada asar sampai maghrib gitu. Kan kurang lebih seperti itu. Sehingga ada yang mengatakan 5 itu kan dirinci sebenarnya. Tapi ada juga yang mengatakan 3 kan? Ini konteks kaitan dengan sholat ini. Nah kemudian Bapak Ibu, nah ini uniknya sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu harus berdiri, Pak. Berdiri dalam sholat wajib itu termasuk rukun. Jadi kalau orang bisa berdiri, kemudian dia sholat duduk, maka sholatnya tidak sah. Ya. Nah, tetapi untuk sholat sunat boleh sambil duduk. Walaupun Bapak Ibu kuat berdiri, apa-apa. Kan di sini kalau 10 hari tadi sudah ada dia boleh lah, kalau 10 hari tadi Ramadan, diu kayak pacaran ngan pahalanya setengah. Ini kata Rasul, sholatul rajul qa'idan nisfu sholat. Sholatnya orang duduk pahalanya setengah sholat orang yang berdiri. Gitu Pak. Jadi sholat sunat nggak apa-apa. Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji pernah lihat nggak? Coba lihat saudara-saudara kita dari Pakistan, Afghanistan kan. Mereka sholat isya, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, mereka pada berdiri Pak. Assalamualaikum. Begitu sholat sunatnya, yuk ya tidak tahu. Jadi bisa Bapak pada mempraktekkan boleh. Setelah sholat isya saya mau menantu, yuk kan cuman pahalanya itu. Jadi sholat sunat itu seperti. Jadi ini menunjukkan apa sholat sunat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sholat sunat itu para ulama sepakat boleh dilakukan di atas kendaraan. Jadi di atas kendaraan itu sholat sunat boleh dilakukan. Nah kalau sholat wajib nanti ada pembahasan khusus tentang itu. Tapi kalau sholat sunat itu para ulama mengatakan boleh di atas kendaraan, seperti Rasul pernah melakukannya. Artinya apa? Ini adalah sholat. Nah, kemudian baru setelah ini apa? Beliau setelah menyebutkan tentang keutamaan sholat sunat dan seterusnya, barulah beliau apa? Baru beliau menyebutkan beberapa sholat sunat ini. Pertama Bapak Ibu, ada yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid itu adalah apa? Kenapa disebut tahiyatul masjid? Karena sholat ini adalah sholat penghormatan memasuki masjid. Nah, sebenarnya sholat tahiyatul masjid ini bisa sholat tahiyatul masjid secara khusus, atau bisa juga Pak, kalau Bapak Ibu kebetulan masuk ke masjid, kemudian sholat wajib pas iqamah dikumandangkan, maka kita tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena itu sudah menggantikan. Intinya gini, kalau kita masuk masjid, kalau bisa apa? Sholat sunat dulu. Itu disebut dengan sholat sunat tahiyatul. Jadi ini hukumnya sunnah. Nah tapi tadi kata para ulama, bagaimana kalau di luar, kalau di waktu-waktu terlarang? Maka para ulama kita mengatakan, walaupun waktu terlarang, sholat tahiyatul masjid ini tetap bukan harus dianjurkan, tetap dilaksanakan. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sebelum sholat 2 rakaat. Terus gimana Ustaz kalau saya bawa tasnya disimpan dulu, duduk dulu sebentar dan berdiri, gak apa-apa. Ustaz jangan walaupun ngobrol nangtung setengah jam. Nah, apakah itu termasuk dalam hadis Nabi? Ini kan candiuk. Ya atau ngobrol mas sholat apanya 2 rakaat baru setelah itu ngobrol. Jadi supaya karena lentok lihat hadis ini Pak, apabila sampai kalian masuk masjid maka janganlah duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Jadi memang candiuk Pak, nangtung tapi setengah jam ngobrol gitu. Yang enggak termasuk gitu. Dia apa? Kalau kita masuk masjid, nah dianjurkan sholat sunat. Nah, Bapak Ibu pertanyaannya, hari batasan masjid mana? Batasan masjid haruskan ke DKM. Ya. Jadi jangan kita ngambil kesimpulan sendiri. Nah, ini kan tentu nanti ketika contohnya DKM dan masyarakat memutuskan ini bagian dari masjid, masuk bagian dari masjid itu, maka berarti nanti akan berlaku hukum-hukum yang lain. Contohnya di apakah batasan masjid ini pintu, Pak? Kalau batasan masjid ini pintu, ya udah selesai. Berarti kalau di luar nggak boleh tahiyatul masjid. Jadi kalau nanti ada jamaah yang datang, terus sholatnya di luar, maka berarti dia bukan sholat tahiyatul masjid, sholat mutlak biasa aja. Ini kan kalau memang dia adalah kalau itu batasannya. Tetapi kalau seandainya enggak, itu saat masjid yang selasar di belakang itu, kalau itu masjid berarti tidak boleh dagang di situ. Jadi kalau ada jual beli apa gitu ya, nah berarti kan
bisa ada anak-anak yang mungkin jual beli di situ, jual beli naon anak-anak jual beli kaleci Pak. Kan barudak bisa kan, harus dikasih tahu walaupun kan buat anak-anak mereka mungkin belum sindut taklid, belum dapat beban, tapi kan tetap aja harus diingatkan. Berarti apa? Kalau itu masjid berarti punten, kalau bapak-bapak junub itunya belum mandi, tombulin didinya. Kan ada konsekuensinya kan? Artinya kalau bapak-bapak junub belum sempat mandi. Nah, itu kan seperti itu. Artinya ada beberapa konsekuensi, tidak boleh jualan, tidak boleh mengumumkan barang hilang dan seterusnya. Nah, ini kan ada konsekuensi masing-masing. Jadi, makanya kalau ditanya batasan masjid mana? Ya mana? Itu mah disepakati. Ya. Jadi makanya saya pernah masuk di satu masjid, Pak. Itu di pintunya ditulisin tidak ada sholat sunat tahiyatul masjid di teras. Oh, berarti saya memahami, berarti teras bukan bagian dari masjid. Sehingga nanti kalau yang i'tikaf full, yang dia i'tikaf full 10 hari, ya tombulin dirinya karena itu bukan bagian dari masjid kan begitu. Ini kan konsekuensinya mungkin di situ ya. Ini sekali lagi adalah kaitan dengan tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid ini intinya apa Bapak Ibu? Kalau kita masuk masjid, maka kalau ada sholat wajib, udah laksanakan sholat wajib. Kalau tidak ada sholat wajib, kita bisa melaksanakan sholat sunnah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sholat duha. Nah, sholat duha ini adalah sholat 4 rakaat. Oh, sholatnya bisa 2, 4, 6, 8, bisa juga 12. Mangga gitu ya. Memang ada beberapa riwayat kaitan dengan bab ini. Nah, sholat duha ini para ulama mengatakan sering juga disebut dengan sholat awwabin. Kenapa Bapak Ibu di sholat duha itu disebut sholat awwabin? Sholat duha disebut sholat awwabin karena ketika waktu duha itu orang sedang sibuk mencari nafkah, dia tetap masih ingat sholat gitu ya. Ini adalah kaitan dengan sholat duha tersebut. Nah, sholat duha ini termasuk wasiat Rasul. Rasul itu pernah berwasiat 3 hal kepada Abu Hurairah. Dalam riwayat itu mengatakan kepada Abi Dzar. Jadi 2 sahabatnya dapat wasiat dari Rasul. Pertama adalah saya tidak akan tidur kecuali sholat sunat dulu. Sholat artinya apa? Sholat witir. Makanya sholat witir sebelum tidur itu ada anjuran. Yang kedua rakaat ad-duha, 2 rakaat sholat duha. Yang ketiga adalah saum 3 hari setiap bulan. Tidak disebutkan tanggalnya Pak, bebas. Jadi saum 3 hari setiap bulan. Cuman yang lebih utama kata Imam Nawawi, saum 3 hari setiap bulan itu adalah 13, 14 dan 15. Nah, ini sholat duha ini adalah sholat yang dianjurkan. Nah, cuman di kita Bapak Ibu, ini mungkin ada, kalau kita berbicara tentang tentang sholat duha ini, maka ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan kalau kita berbicara tentang tentang sholat duha ini. Yaitu apa Bapak Ibu? Pertama adalah tadi sudah jelas ya, hukumnya sunnah dan lain sebagainya. Kemudian waktunya tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini Bapak Ibu jumlah rakaatnya kata para ulama mengatakan bisa 2, bisa 12. Ada yang mengatakan, namun para ulama berbeda pendapat menentukan jumlah maksimal berapa, minimal 2. Mayoritas ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i bahwa maksimal sholat duha 8 rakaat. Sebagian ulama seperti Imam Ar-Romli mengatakan maksimal 12 rakaat. Karena memang ada beberapa riwayat. Nah, wa aqalluha raka'atan, minimal 2 rakaat, wa aktsaruha 8 rakaat, ya. Dan paling banyak adalah 8 rakaat. Ini adalah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala kaitan dengan sholat duha ini. Walaupun ada riwayat yang mengatakan sholat duha ini bisa 12 rakaat. Waktu pelaksanaan tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, kaitan dengan surat apa yang dianjurkan di sholat duha. Memang kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan paling utama dibaca sholat duha adalah surat Asy-Syams di rakaat pertama dan surat Ad-Duha di rakaat kedua. Itu adalah karena apa? Karena dari Uqbah, riwayat Imam Baihaqi mengatakan kami diperintahkan oleh Nabi untuk sholat duha, ya, dengan surat Wasyamsi wa duhaha dan surat Ad-Duha. Atau boleh juga surat yang lain di rakaat tersebut silakan. Triple full juga boleh. Bolehkah sholat duha berjamaah? Boleh-boleh aja Pak. Tapi anjurannya sholat duha itu sendiri, ya. Jadi sholat duha itu adalah anjurannya adalah sendiri. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu kaitan dengan sholat duha ini adalah nanti sebagian di kita kan masyhur Pak ya, kalau doa sholat duha gimana Pak? Duha itu minta rezeki kan begitu ya? Ya boleh-boleh aja silakan Pak, nggak usah mengkhususkan sholat duha. Sebenarnya sholat duha doanya bebas. Ya adapun ada yang masyhur di kita Allahumma inna duha uka wal bahaba, boleh dibaca silakan. Tapi itu jangan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah bid'ah? Enggak, apakah bid'ah? Silakan baca aja. Manggawi Bapak baca eta silakan. Jadi jangan terlalu ribut kaitan dengan sholat ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, di antara sholat sunat yang dianjurkan juga adalah
di sini adalah ada yang disebut dengan sholat syukrul wudu. Jadi dianjurkan kita setelah wudu itu untuk sholat, gitu ya. Nah sholat ini kalau tidak ada sholat yang lain, sholat syukrul wudu saja. Tapi seandainya begini Pak, saya masuk masjid kan, ketika itu setelah azan. Kalau masuk masjid setelah azan ngapain Pak? Ya kan di situ ada syukrul wudu karena barusan wudu. Yang kedua tahiyatul masjid, yang ketiga sholat apa? Sholat qobliyah. Maka kalau bisa tiga-tiganya lakukan tiga-tiganya. Kalau bisa, itu apa? Berarti syukrul wudu dulu, ya. Kemudian tahiyatul masjid, kemudian apa? Sholat qobliyah. Kalau memungkinkan waktunya. Lamun itu pilih we qobliyah. Kenapa? Karena waktu yang utama di situ adalah qobliyah. Maksudnya apa? Karena yang paling tepat itu di situ adalah qobliyah. Ketika kita qobliyah, maka kan ketika kalau kamu masuk masjid jangan duduk kecuali sholat. Ya udah ini saya sholat, qobliyah kan. Sholat syukrul wudu, orang ada sholat, ya udah. Kalau syukrul wudu kan apa? Kalau Bapak Ibu sholat wudu, kemudian di masjid ada zuhur, iqomah, maka ya udah sholat aja, nggak usah sholat syukrul wudu. Nah ini adalah konteks kaitan dengan ini. Walaupun kalau mampu tiga-tiganya waktunya ada, silakan laksanakan tiga-tiganya kaitan dengan syukrul wudu. Kenapa? Karena Rasul pernah menyampaikan seorang muslim yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di antara wudu dan sholat yang ditunaikan setelah itu. Ini adalah di antara keutamaan ketika kita melaksanakan sholat syukrul wudu atau disebut juga dengan apa? Dengan para ulama mengatakan ini adalah namanya sholat sunat wudu gitu ya, atau disebut juga dengan syukrul wudu. Nah ini memang penamaan memangga ya, kaitan dengan apakah sholat syukrul wudu atau sholat wudu itu adalah dari sisi penamaan para ulama mengatakan ini tidak jadi masalah. Ini ada beberapa hadis Nabi Pak. Siapa yang wudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, ketika dia sholat 2 rakaat ini, kemudian dia tidak berbicara masalah dunia di dalamnya, kecuali apa? Kecuali Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ini adalah sebenarnya keutamaan ketika kita berwudu. Dalam hadis Nabi yang lain mengatakan, illa wajabat lahul jannah, maka wajib buat orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Tapi Bapak Ibu, itu dulu mungkin kaitan dengan beberapa sholat sunat yang disampaikan. Insya Allah nanti mungkin di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali Pak tentang sholat sunat ini. Nanti ada beberapa sholat sunat, nanti ada 2 rakaat sholat sunat safar. Kan sebentar lagi Bapak Ibu mau jalan-jalan kelihatannya ya, kan liburan anak sekolah ya, atau enggak? Udah kemarin jalan-jalan ya, kemarin long weekendnya udah katanya ya. Kalau nanti Bapak Ibu pulang jalan-jalan, gitu ya, pulang dari mana, maka jangan lupa sholat sunat yang disebut dengan sholat sunat safar ya. Nanti ada pembahasan tentang itu mungkin di lain kesempatan. Tapi Bapak Ibu demikian yang disampaikan. Saya nggak tahu ada 10 menit mungkin nih sebelum saya akhiri, ada pertanyaan enggak? Ini dulu kita ya, sebelah kanan saya dulu. Sholat syuruk yang saya setelah subuh kemudian berzikir sholat syuruk itu kan harus di masjid atau di rumah Pak? Ya, ini menarik Pak ya. Ini kaitan dengan sholat syuruk ya. Ini kaitan kalau kita berbicara tentang sholat syuruk ya. Jadi kalau kita berbicara tentang syuruk atau sholat isyraq, kita lihat di sini Pak. Dalam hadisnya man sholal ghadat fi jama'ati. Siapa yang sholat subuh berjamaah? Nanti kan kalau berjamaah di mana Pak? Masjid. Jadi kalau di rumah nggak bisa. Summa qa'ada, kemudian dia duduk. Yadhkurullah ta'ala hatta tatlu asyams. Dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Summa sholat rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjat. Jadi memang harus dilaksanakan di rumah di masjid ya, kecuali Pak, mungkin kecuali dalam kondisi tertentu. Contoh dulu di masa pandemi Pak, di masa pandemi ketika tidak ke masjid, para ulama membolehkan di rumah. Itu satu. Yang kedua adalah khusus mungkin buat ibu-ibu. Ya buat ibu-ibu diperbolehkan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa sholat syuruknya ibu-ibu boleh di rumah, tetapi di rumah jangan nyambi. Jangan nyambi teh suaminya, pangdamulkan kopi, buat kopi dulu gitu ya, enggak. Tapi dia memang fokus di tempat sholatnya itu. Jadi kalau syuruk itu adalah harus dilaksanakan di masjid atau di musola. Jadi tempat dia sholat. Nah memang di sini ada summa qa'ada, kemudian duduk ya. Nah apakah duduk itu harus duduk di tempat sholatnya atau boleh pindah? Sebagian ulama mengatakan nggak boleh pindah. Kudu di dinya we. Jadi kalau duduk di sini di situ we. Oh, ada yang jualan apa? Ada yang suka beli gorengan, Pak? Ya. Insya Allah Pak yang beli gorengan pahalanya besar.
Tapi umpamanya kalau bisa mah gantian beli gorengan. Supaya apa? Supaya kebagian pahala. Kan yang beli gorengan berarti apa, Pak? Yang beli gorengan kan berarti apa? Dia memfasilitasi orang yang sholat subuh. Tapi dia nya enggak. Oh, dia nggak suruh kan? Dia cari pahala yang lain ya. Dia terus dia aja duduk di situ terus pergi lagi pergi terus balik dia terus sholat apakah? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kalau nggak bisa seperti itu, dia harus sambil Stay. selesai. Ya kalau nggak tuh, ya jadi sebelum ke masjid dipesanlah tukang gorengan apa? Atau dititipkan lagi sih sabulanan gitu kan tukang gorengan. bisa. Ini bisa tahu. Jadi itu surut-surut kan. Ya nggak apa-apa, mungkin dia mau cari pahala yang lain ya selain suruh, mungkin dia pingin kan tadi punten juga ya, bukan berarti menyepelekan suruh berarti disepelekan, enggak, tapi kan kadang ada orang, Pak. Jadi saya menarik ada pembahasan ini. Allah itu memudahkan kita di setiap amal ibadah itu berbeda-beda. Jadi kalau kata Imam Malik itu mengatakan begini, bukan Imam Malik ya, ada salah seorang ulama saya lupa namanya, itu begini. Kalau salah Imam Malik, teman terlepas saya lupa namanya. Yang jelas gini, ada orang bilang begini, udah Imam Malik udah nggak usah ngajar di masjid, ngapain ngajar di masjid? Mendingan kita usaha yuk, menyendiri aja gitu ya, kita beribadah. Bagus kan, beribadah juga kan. Cuman kata Imam Malik, Allah itu membagi rezeki, Allah itu membagi amal ibadah seperti Allah membagi rezeki. Ada orang yang Allah mudahkan ibadah sholat, ada Pak. Tahajud bisa, saya punya teman Pak. Pokoknya mereka tidur jam berapapun, jam 2 harus bangun. Tahajud. Itu setiap hari. Bahkan jam 2 tuh dia kalau saya bangun jam 2, itu pasti dia ngirim WA ke saya. Itu pasti jam 2, jam 3 itu ngirim WA. Nah, artinya apa? Allah mudahkan tahajud. Tapi saya tanya, antum sholat duha bisa nggak? Ya saya sholat duha. Kan kira-kira apa yang lebih mudah, duha atau tahajud, Pak? Ya tergantung, Pak. Ada yang dia tahajud mudah, kalau duha susah. Padahal kan secara logika kan duha lebih mudah, tapi ada juga yang sholat duha susah. Nah, kata Imam Malik mengatakan begini, ada yang Allah mudahkan saum tapi susah untuk ibadah yang lain kan? Maksudnya ibadah sunnah, kalau wajib kan udah clear. Nah, kemudian kata Imam Malik apa? Dan saya ridho Allah memilih saya untuk mengajarkan ilmu. Dan kata beliau, kata Imam Malik, dan saya yakin juga dengan keyakinan saya bahwa apa yang saya lakukan insya Allah lebih baik daripada kamu usilah. Artinya apa? Ini kan Imam Malik mengatakan seperti itu. Jadi mangga bagi yang biasa ada mal kopi, Pak, tiap pagi kan? Iya. Kamu mesinnya ke Pak Kadiu? Mesinnya 2 mesin. Atau mungkin buatnya sebelum berangkat ke masjid gitu Pak ya. Ya nggak apa-apa. Jadi kan mungkin aja kan sekarang nggak bayang Pak, bapak-bapak anu rek suruh katanya mau kopi kan jadi tersemangat Pak. Dan sholat subuh kan kalau Kan seperti itu. gitu. Iya. Yang mangga lah itu Pak ya. Jadi setiap orang tuh jadi jangan gini. Dan satu catatan saya Pak. Jadi jangan gini. Jangan mendowngrade orang karena dia tidak melaksanakan amal sunnah. Jadi gini, kalau saya secara pribadi, contohnya apa? Kalau ada amal sunnah saya akan melakukan semaksimal kemampuan. Tapi kalau lihat orang tidak melaksanakan amal sunnah, jangan sampai kita kamu tidak melaksanakan amal sunnah. Saya tahun kemarin Pak diingatkan oleh guru saya. Ketika waktu itu saya ingat Muharram tahun kemarin saya ada acara Pak. Waktu itu kan pas malam tanggal 10 persis Pak. Nah ketika malam tanggal 10 Muharram itu, nah kemudian kan pas tanggal kan anjuran saum itu 9, 10, 11 kan gitu ya. Atau 10, 11 atau 10 aja. Nah kemudian waktu itu tanggal 9 karena acaranya 9, 10. Jadi 9 siang, 10 pagi. Jadi 9 siang sama 10 siang itu pulang. Jadi 24 jam lah kurang lebih. Cuman acaranya di Bandung kan. Ya udah saya bilang, terus panitia bilang, bapak-bapak yang tidak saum, kami sudah menyiapkan makan siang dan konsumsi. Bagi yang saum nanti disiapkan buka puasa. Nah udah singkat cerita datang, antum saum nggak? Saum, yang lain kan pada saum. Nah terus besok, nah kebetulan karena acaranya di rumah seseorang, kemudian dibilang ada yang kebetulan yang tuan rumahnya WA saya, Ustaz izin katanya, karena kebetulan tuan rumahnya nggak ada yang ada anaknya nih. Ustaz izin katanya itu peserta mau pada saum nggak besok? Kenapa gitu? Ya kalau mau saum besok kami mau nyiapkan sahur. Sebentar saya tanya dulu, ada yang saum nggak? Ada enggak? Nah terus waktu itu kan kadang ini kan saum Arafah, Asyura gitu ya, paling saumnya besar. Nah kata Ustaz itu, antum jangan menyepelekan orang yang tidak saum. Kenapa? Jangan-jangan dia tidak saum mungkin ada alasan lain. Kenapa? Karena ternyata dia dapat undangan. Dia Asyura kan
pilihan ketika dapat undangan saum atau berbuka, kan begitu. Ya ternyata kata beliau, saya melaksanakan ini kenapa ini dapat undangan dan ini teman dekat banget saya. Kalau dia saum kita pasti nggak enak, kan artinya ada sesuatu. Itu barangkali Pak, kalau bisa. Ini dulu Pak ya, enggak? Nanti ke sini. Ke sini ya, enggak? Terkait tadi di hadis yang terakhir yang kalau usaha setelah berwudu tidak berbicara dengan siapa-siapa dan tidak membahas apa namanya perkara dunia, itu eksplisitnya seperti apa Ustaz? Apakah misalkan gini, misalkan saya wudu di rumah, terus istri ngajak ngobrol perkara apapun Ustaz, terus saya ke masjid, apakah dapat keutamaan dalil itu, atau misalkan saya benar-benar nggak berbicara sama sekali karena kan ada dalil juga yang bilang tadi sampai di setelah wudu tidak berbicara apa-apa kemudian dia sholat, maka Allah akan apa namanya mengampuni dosa-dosa itu. Iya, kalau di hadis Nabi ini secara eksplisit memang mengatakan begitu, tidak berbicara masalah dunia. Artinya memang begitu beres wudu langsung sholat, gitu ya. Tapi kan gini, ditanya ku istri, banyak tengah jawab, gitu ya. Ya jawab, gue tenang. Tapi insya Allah akan dapat pahala, insya Allah tetap dapat pahala. Cuman mungkin akan berkurang pahalanya. Sekarang kan begini, sholat sunat itu sunat. Kalau nggak jawab istri wajib atau sunat? Wah, kalau nggak jawab bisa rame. Artinya kan ada, ya tadi ya, mungkin pahalanya akan berkurang lah seperti itu kalaupun berkurang. Tapi kan ini masalahnya bukan urusan dunia aja, ini masalah penting. Contohnya ditanya oleh istri. Jadi intinya gini, kalau beres wudu langsung sholat. Ya, kalau ada urusan apapun nanti aja setelah sholat. Tapi kan kadang ada kalanya begini. Makanya ada skala prioritas tadi yang saya sampaikan, ini dulu baru itu. Ini dulu baru itu kan. Kita habis wudu, istri nanya. Malah kita sholat kan diomongin nanti Pak. Mendingan kenal, ya udah, mendingan. Ya bola istri, setelah itu kita sholat. Insya Allah pahalanya tetap dapat. Apa? Minimal kita pahala sholat sunat. Mungkin bisa jadi pahala ini tidak lengkap, tapi kita tetap akan dapat pahala sholat sunat tersebut. Makanya tadi Allah tadi pahala ibadah itu kan banyak, membuat istri senang pun. Cuma yang jangan gini, terus wudhu main HP lah gitu aja. Tapi sholat sunat boleh silakan, nggak ada masalah. Dan itu mah tidak terlarang. Cuman memang ada hadis Nabi tadi di sini adalah summa la yuhaddisu nafsahu fi iman. Itu adalah tidak ada ucapan seperti itu. Atau dalam hadis Nabi yang lain mengatakan kalau di sini tidak ada ungkapan itu Pak. Mamin muslimin yatawaddu fa yusin wudu'a summa yaqumu yusalli rak'ataini di sini adalah dia sholat 2 rakaat, menyempurnakan sholat 2 rakaat dengan hati dan wajahnya, ya illa wajabat lahu jannah. Artinya berarti kan dia wudu, betul-betul memperbaiki wudu dan sholat juga dengan khusyuk, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis Nabi yang lain kan, ini kisah Bilal bin Rabah kan, ini kan lebih umum lagi kan. Bilal, kenapa kamu bisa masuk surga terombangnya? Ya kan di situ tidak disebutkan. Apakah kata Bilal, saya mah setiap setelah wudu saya selalu sholat. Kan artinya apa? Ada beberapa riwayat tentang itu. Jadi mungkin tidak saklek banget bahwa ada satu riwayat begini, ada digabung-gabungkan. Mungkin idealnya adalah tidak ngapa-ngapain. Tapi kalaupun ada sesuatu yang harus diselesaikan, ya udah selesaikan aja dulu gitu ya. Contoh gini, pas kita mau sholat ada telepon, teleponnya dari siapa? Dari direktur, kita dari pimpinan, ya angkat lah teleponnya gitu ya. Bisa ada hal yang sangat urgent, sangat penting kan seperti itu ya. Itu aja mungkin kaitan dengan kalau bisa. Satu lagi nih Pak. Ini ya. Makan. Sebenarnya pernah dengar ada penjelasan dari beberapa ustadz ada riwayat yang kalau sholat sunnah itu boleh rapel niat gitu. Iya. Nah itu kalau tadi ya sebenarnya kayak waktunya sempit nih, kita milih salah satu tapi karena ingin pahalanya banyak itu boleh nggak dirapel? Boleh, namanya tadakhul bainan niat. Jadi memasukkan satu ibadah dengan ibadah lain selama ibadah itu tidak bertentangan, gitu ya. Jadi kan tadi sholat syukrul wudu, sholat tahiyatul masjid dan sholat. Nah, sebenarnya dengan kita sholat syukrul wudu, sholat qobliyah saja, yang lain sudah include semua. Kan sebenarnya. Cuman kan kalau ingin lebih lengkap lagi ya niatkan aja. Ya, contohnya tadi saya masuk masjid qobliyah kan yang bisa, itu sholat qobliyah aja. Tapi sholat lain itu udah include sebenarnya. Tapi kalau mau meniatkan itu boleh. Namanya tadakhul bainan niat. Jadi itu menggabungkan beberapa niat tersebut. Mangga silakan. Mau nanya terakhir atau cukup? Ya, oke Pak. Kalau tidak ada lagi karena sudah ini, nanti Bapak Ibu ingatin saya aja, nanti saya kirimkan ke panitia. Ini ada buku, ya bukunya agak unik Pak, tapi ini menjadi ilmu ya. Karena di sini nanti ada beberapa sholat sunat Pak di sini. Ada di sini 33 sholat sunat. Cuma memang ada beberapa sholat sunat yang memang masih diperdebatkan oleh para ulama. Ya, contoh Pak di sini adalah ada sholat sunat ihram. Ini kan sholat sunat ihram itu kan
tidak disepakati bahwa itu sholat ihram. Ada yang mengatakan sholat mutlak aja sebenarnya. Contohnya sholat zawal, sholat tawaf ini jelas. Kalau sholat sunat ketika keluar dari Ka'bah, kan ini. Sholat sunat ketika keluar dari Masjid Nabawi. Ini memang ada perkataan beberapa para ulama tentang ini. Termasuk juga bapak-bapak ada sholat sunat jafaf. Ada sholat sunat zafaf ini, ada sholat sunat jafaf, ini sholat malam pertama. Ada juga sholat sunat sebelum akad nikah. Nah bapak-bapak dulu sholat sunat nggak? Ada diulang sih. Enggak, teman-teman urusan saya. Ngerasa kali dari itu. Oke. Kalau mau diulang lagi bangga gitu ya. Dengan yang lain tentunya bangga. Tapi jangan menyalahkan saya aja. Nah, ini contohnya Pak, termasuk ada sholat-sholat nisfu Sya'ban. Bagaimana kan kita memandang sholat-sholat nisfu Sya'ban itu seperti apa? Kita perlu mendudukkan masalah ini gitu ya. Sehingga kita tidak salah gitu ya. Artinya sholat nisfu Sya'ban itu istimewa. Tapi kalau ada orang melaksanakan sholat sunat di malam nisfu Sya'ban, ini kan bagaimana? Termasuk mungkin di kita ada sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat. Nah ini disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Sholat tasbih, sholat hajat, dan sebagainya itu disampaikan. Nah cuman kan bagaimana pandangan para ulama tentang ini? Tentu kita juga perlu memahami dan kita perlu bagi yang mengatakan iya silakan. Enggak ya udah selesai itu. Tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain ya. Yang paling penting kan sholat lima waktu tetap kita laksanakan. Tapi Bapak Ibu itu saja mungkin yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita di hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Padahal mau apa kita naon? Ya mau apa next apa lah ya teman. Jadi gimana ya iya selesai lah. Mana balana tina suruh. Gede. Benar. Jadi mau digoreng kan?